Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya wahyu yang kedua yang turun setelah terputusnya wahyu dalam beberapa hari, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rajza fahjur. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa itu menyembah berhala tinggalkanlah. Wahyu ini turun merupakan awal diangkatnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, dan ini terjadi setelah pengangkatan beliau sebagai nabi sejak berhentinya wahyu. Di dalam ayat-ayat tersebut terdapat dua jenis beban tugas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu tugas beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah dan memberi peringatan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'anzir", yaitu bangunlah dan berilah peringatan. Makna ayat tersebut adalah peringatkanlah manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak mau meninggalkan dosa dan kesesatan yang mereka perbuat dari kepribadatan kepada selain Allah, berbuat syirik kepadanya baik dalam zat, sifat, hak maupun perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang kedua, di antara tugas yang dibebankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat ini yaitu tugas beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mempraktekkan perintah-perintah Allah yang maha suci dan maha tinggi serta mewajibkan dirinya untuk melaksanakannya. Dengan ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bisa tetap menjaga keridhaan Allah dan menjadi panutan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu semua terdapat di dalam sisa ayat-ayat berikutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbaka fakabbir", dan Rabbmu agungkanlah. Maknanya adalah khususkanlah Allah dalam pengagungan, dalam ta'zim. Tidak boleh engkau menyekutukan atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun selain Dia. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir", dan pakaianmu bersihkanlah. Secara zahir, maksud ayat tersebut adalah membersihkan pakaian dan badan, di mana tidaklah pantas bagi orang yang ingin mengagungkan Allah dan berdiri di hadapannya dalam keadaan najis yang melekat pada dirinya dan dalam keadaan kotor. Dan sedangkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Warrujza fahjur", dan perbuatan dosa tinggalkanlah, maknanya adalah menjauhkan dari sebab-sebab murka Allah Subhanahu wa taala dan siksanya, yaitu dengan cara taat kepadanya dan menjauhkan diri dari maksiat kepadanya. Dan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamnun tastakthir", dan janganlah kamu memberi dengan tujuan mendapatkan balasan yang lebih banyak. Maknanya, janganlah kamu berbuat baik dengan harapan mendapatkan yang lebih banyak dalam urusan dunia. Adapun ayat yang terakhir mengisyaratkan kepada sesuatu yang nanti akan beliau SAW alami, berupa gangguan dari kaum beliau ketika beliau mulai tampil berbeda karena agama dan mulai menjalankan dakwah untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah saja. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali rabbika fasbir", dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.